Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dan saya hormati, kita muliakan guru kita semua Ustadz Nur Rahman dan Sohibul Bait Bapak Muhammad Sawamura. Ya, lupa terus saya namanya. Kenapa lupa? Jarang soalnya Pak. Jarang kesini, jarang lihat lagi. Ya, Sohibul Bait beserta istri keluarga, kita doakan semoga kita semua selalu mendapat rahmat Allah. Semoga rumah yang ditempati kajian ini disirami keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang hadir pun diampuni dosanya. Kenapa? Karena di hadis-hadis yang sahih Nabi sering berkata, barang siapa yang melangkahkan kakinya mendatangi majelis ilmu, satu langkah dia melangkah, terhapus satu dosanya. Amin. Terangkat satu derajatnya. Makanya luar biasa mulianya. Jadi menghadiri majelis ilmu ini juga dalam rangka sin laundry. Apa tuh? Hah? Apa Bu? Cuci dosa. Kalau orang sibuk dengan money laundry, cuci uang, sibuk dengan cuci pakaian, per helai sekian, per kilo sekian. Kita pun sibuk dengan sin laundry, penyucian dosa. Dosa tercuci bersih kalau kita mendatangi majelis ilmu. Ya, mulia Bu. Yang datang mulia, yang punya tempat dimuliakan, yang mengajar tentu lebih mulia lagi. Luar biasa itu Pak, luar biasa. Ya, makanya ini pertahankan terus sampai kapanpun, sampai mati. Kenapa? Buka Quran surat 15 ayat 99. 15 surat Al-Hijr 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surat 15 Al-Hijr 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud apa artinya? Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai waktu ajal tiba. Hah? Mengaji ini Pak, menyembah Allah, beribadah sama Allah sampai mati. Gak ada khatamnya ya? Hah? Gak ada khatam ngaji, gak ada. Kalaupun khatam, istilah tamat sekali membaca, tamat sekali memahami. Tapi yang khatam mengkaji gak ada. Khatam yang mengkaji meninggal. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang sedang hadir di majelis ilmu, yang sedang hadir di taman surga. Wah, istilah baru lagi ya. Tadi Pak, majelis ilmu, sekarang taman surga. Nabi menyebut taman surga hanya dua saja di dunia ini. Pertama Raudhah di Madinah. Ya, ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah.
sesuatu yang terletak antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, itu raudhah. Apa raudhah? Min riyadil jannah, di antara taman surga. Taman surga pertama di Madinah, di raudhah. Taman surga kedua adalah majelis ilmu. Barang siapa yang memudahkan langkahnya datang ke taman surga, maka Allah izinkan dengan segera, dengan cepat, dengan mudah untuk masuk ke surga benaran. Ini pembukaan kajian. Nah, materi kita hari ini, karena kita sedang berada di bulan Sa'ban, akan kedatangan tamu yang mulia, tamu kehormatan, dimuliakan oleh makhluk si alam semesta ini yang bernama Ramadan. Maka kajian kita beri tema dengan menyambut bulan Ramadan sesuai sunnah Rasul. Penyambutan ini kita dasarkan SK-nya, surat perintahnya dari hadis Nabi. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban bihi wa ahlan jaa sahrus syiyam bil barakat fakrim bih min zairin huwa atin. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kata Nabi, Ramadan datang menjumpaimu. Dalam kalimatnya Pak, Ramadan datang menjumpaimu. Bukan kita mendatangi Ramadan, tidak. Hah? Kalau kita mendatangi, bagi yang mau. Kalau nggak mau, nggak bisa. Tapi kalau Ramadan mendatangi kita bisa menghindar nggak? Bisa menghindar nggak? Bisa lari nggak? Bisa nggak kita lari terus nggak ketemu Ramadan? Kecuali mati. Tapi kalau kita menjumpainya, kita bisa. Ramadan tetap di tempat, kita menjumpainya bisa. Kalau kita lari, juga bisa. Karena Ramadan datang menjumpai kita, tidak bisa lari. Ramadan datang menjumpaimu. Siapa sih Ramadan itu? Di mana tinggalnya? Siapa orang tuanya? Anak siapa dia? Apa urusannya sama kita Ramadan itu? Datang sama kita. Nah, Nabi katakan, Ramadan adalah sayyidus syuhur. Ramadan datang sama kita. Siapa dia? Dia sayyidus syuhur, penghulu bulan. Ramadan itu penghulu bulan, komandannya bulan, rajanya bulan. Ramadan itu rajanya bulan, komandan. Karena yang datang raja, famarhaban bihi wa ahlan jaa, sambutlah kedatangannya. Berarti Bapak Ibu, menyambut Ramadan itu sunnah, hukumnya berdasarkan hadis Nabi. Ada perintah famarhaban Nabi, famarhaban wa ahlan jaa, sambut kedatangannya. Menyambut Ramadan hukumnya sunnah. Bagaimana cara menyambutnya? Di sini kita harus pintar, harus cerdas, harus hati-hati. Karena bermacam cara orang menyambutnya. Nabi hanya perintahkan famarhaban bihi wa ahlan jaa, sambut kedatangannya, ucapkan kepadanya marhaban ya Ramadan. Nabi menyambut dengan ruhban. Ruhban artinya berlapang dada, dada terbuka.
hati yang senang, hati gembira. Perintah Nabi, sambutlah kedatangannya dengan hati yang gembira, hati yang senang, dada terbuka. Seperti tuan rumah, Bapak Ibu datang jamaah tadi pagi ke sini, senang nggak Bu nyebutnya? Senang nggak Bu? Senang banget. Ibu menunggu satu pun nggak datang, kecewa nggak Bu? Kecewa banget. Yang paling kecewa makanannya. Hah? Dampak oleh saya. Kelihatan? Kelihatan tuh. Nah, saya lihat harus pintar. Pintar lihat makan. Nggak usah khawatir Bu. Di sini santapan rohani dan jasmani malah. Luar biasa ini, luar biasa Pak. Rohani dan jasmani. Kita datang senang Bu, yang nyambutnya senang dia. Senang berkah rumahnya. Nggak datang malah nggak bagus malah katanya. Nggak datang kecewa. Nah, Ramadan tiba sambut dengan senang, gembira. Kenapa gembira? Kenapa senang? Ini perlu pengkajian. Ada apa dengan Ramadan itu? Membawa apa dia sama kita? Ternyata kata Nabi, bil barokat. Ramadan datang membawa keberkatan, membawa keberkahan. Berarti Ramadan punya keutamaan. Betul nggak? Ramadan punya keutamaan Pak, sehingga kedatangannya penuh berkah. Apa keutamaan Ramadan sehingga kita harus sambut, harus terima dengan senang hati? Apa keutamaannya? Pertama, keutamaannya apa? Dia penghulu bulan, rajanya bulan, komandannya bulan. Sambut, itu keutamaannya. Dasarnya yang tadi, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Yang kedua, apa keutamaannya? Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan Al-Quran padanya. Yang kedua, bulan yang Allah turunkan Al-Quran padanya. Dalilnya surat 2 Al-Baqarah ayat 185. Ayo lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ilah sampai akhir, panjang tuh. Tuh, lihat di apa? Di tayangannya ada tuh. Ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, diturunkannya pada bulan itu Al-Quran oleh Allah, yang fungsinya hudal linnas, memberikan petunjuk kepada manusia, mengantarkan manusia kepada kebenaran, membimbing kita agar gak sesat, gak nyasar. Jadi Ramadan Pak sebagai petunjuk, artinya mengantarkan kita kepada kebenaran agar kita gak sesat. Ini Quran. Ya. Jangankan mengikuti isinya, kita lurus, membaca saja tenang hati. Betul nggak Bu? Nah, coba tadi nikmatkan Bu, nikmat luar biasa. Kita ngaji, baca Quran sambil menghafal, meresapi zat Quran itu luar biasa tenang Pak. Tenang, tenteram. Tenang kan? Tenang. Hilang kekacauan, kegalauan. Quran turun sebagai petunjuk, menunjuki kita ke jalan yang benar, membimbing kita ke tempat yang mulia, mengantar kita ke surga.
yang penuh kenikmatan. Nah, Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, sambut dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ramadan itu sebagai yang tadi juga sin laundry juga tuh. Ramadan juga penghapus dosa. Bulan yang datang menghapuskan dosa kita. Kan luar biasa, Pak. Dosa yang kita bikin disengaja, nggak sengaja, yang kita perbuat terang-terangan atau tersembunyi, besar atau kecil, dosa sama Allah, sama orang tua, ayah ibu, dosa istri ke suaminya, dosa suami ke istrinya, dosa ke anak-anak, dosa sama guru kita, guru sekolah, guru ngaji, banyak kan? Banyak. Dosa sama tetangga, sama teman, banyak dosa kita, Pak. Banyak. Nah, dosa-dosa yang banyak itu terhapus, dicuci bersih oleh Ramadan. Makanya sambut penuh berkah itu. Dalilnya mana? Ramadan penghapus dosa. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari nomor 233 dari Abu Hurairah. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 233 dari Abu Hurairah. Sabda Nabi, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza tanabal kabair. Kata Nabi, sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffaratun, penghapus dosa, penyuci kesalahan. Selagi dosa besar kita jauhi. Jadi hadis ini menggambarkan Ramadan itu penghapus dosa. Berarti Ramadan memberikan keuntungan, ya kan? Beruntung kita karenanya. Makanya kata Nabi, kalau umatku tahu, dia minta kalau bisa tiap bulan Ramadan, kata Nabi. Kenapa? Saking banyak untungnya, banyak kenikmatannya. Dia penghulu bulan, padanya Quran diturunkan. Yang ketiga, penghapus dosa. Yang keempat, Ramadan itu adalah bulan raya. Ini hebat nih. Ramadan adalah bulan raya. Kita tahu selama ini hari raya, kan Pak? Hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Sementara Ramadan bulan raya. Dia bulan raya. Yang fungsi apa bulan raya? Peribadatan dilipat gandakan di dalamnya. Peribadatan dilipat gandakan padanya. Dia bulan raya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1912. Dasarnya, dalilnya HR Bukhari nomor 1912 dan Muslim nomor 1089 dari Abu Bakrah. Sabda Nabi, syahrani la yanqusani syahron idin, Ramadan wa Zulhijjah. Kata Nabi, ada 2 bulan raya. Bulan apa, Bu? Ada 2 bulan raya yang tidak dikurangi nilai ibadah padanya, bahkan dilipat gandakan.
yaitu Ramadan dan Zulhijjah. Ramadan, Zulhijjah itu 2 bulan raya. Dilipat gandakan peribadatan kita. Tidak dikurangi nilai ibadah kita sedikit pun. Luar biasa keberkahannya. Ya. Berarti Ramadan adalah bulan raya dari 12 bulan yang Allah miliki. Bapak Ibu, Allah punya berapa bulan? 12 bulan yang Allah punya. Mana dia? Yang mana tuh? Januari bukan? Bukan ya? Hah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan ini Allah yang punya. Wah, iya. Alhamdulillah. Itu muridnya baru guru-gurunya. Baru muridnya baru gurunya. Alhamdulillah. 12 bulan yang Allah punya itu diambil satu Ramadan, yang kedua Zulhijjah sebagai bulan raya. Bulan raya. Bu, Bapak, yang biasanya raya itu Pak besar. Besar, luas, di depan ke tengah. Jalan raya yang utama itu. Hah? Masjid raya. Biasanya kalau raya itu ke depan, terutama itu. Ramai. Ramadan bulan raya, Zulhijjah bulan raya. Dilipat gandakan ibadah padanya. Makanya beruntung Pak kita didatang Ramadan. Beruntung kita. Yang kelima, Ramadan adalah bulan dibuka pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan-setan. Ramadan adalah bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan-setan. Ini juga berdasarkan hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1899. HR Bukhari nomor 1899. Dan Muslim nomor 1079. Dari Abu Hurairah. Sabda Nabi, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati syayatin wa suffidati syayatin." Kalau Ramadan datang, Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dibelenggulah setan-setan. Barangkali Bapak Ibu, 5 ini saja cukup. Cukup. Ramadan punya keutamaan, memberikan ke kita keuntungan yang dahsyat, yang luar biasa. Makanya sambut dia. Sambut. Bapak Ibu, pejabat saja datang ke tempat kita disambut Pak. Belum tentu apa fungsinya, belum jelas apa keuntungannya. Hah? Kenapa? Itu etikanya begitu, sambut. Orang yang mulia di antara kalian, mulia hartanya, mulia pangkatnya, mulia jabatannya, sambut. Mulia ilmunya, guru kita, sambut. Bapak Ibu, jangankan orang yang mulia-mulia tadi Pak, tamu saja datang ke rumah, sambut nggak? Sambut nggak? Ibu sedang masak di dapur, datang tamu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, masuk aja." Kurang bagus, kurang etika. Caranya
Waalaikumsalam. Langsung kita keluar. Langsung keluar. Bapak ibu silakan masuk. Betul nggak? Betul. Itu etikanya begitu. Sambut. Jangankan muslim, kafir pun sambut. Cuma ada batasan. Hati-hati, ada batasannya. Ada batasan. Tapi muliakan. Datang ke rumah kita Pak, non muslim, sambut. Dia manusia. Nabi menyambut Yahudi datang ke rumahnya Pak. Menyambut Nasrani, nyambut. Cuma ada sedikit beda penyambutannya. Beda penyambutan. Ya. Nah, jadi kalau kita menyamakan dengan muslim itu tidak bisa. Ya, sampai pula nanti datang ke rumah kita, ya disuruh pula anak-anak kita salam-salam ke dia, jangan. Itu jangan tuh. Gak cocok dengan syariat Islam. Ya, Bapak Ibu, karena Ramadan punya keutamaan yang luar biasa, memberikan kebaikan kepada kita, maka Nabi perintahkan sambutlah Ramadan itu. Berarti Pak, hukumnya sunnah menyambutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekalipun sunnah menyambutnya, perintah Nabi, hati-hatilah menyambutnya. Contohlah bagaimana Rasul menyambut. Jangan contoh kebanyakan orang menyambut yang tidak berdasarkan tuntunan. Niatnya baik, cara nggak bagus hasilnya. Kalau Nabi mencontohkan menyambut dengan hati yang lapang, hati yang senang, hati gembira, ya, itu cara Nabi. Kalau cara masyarakat macam-macam. Saya dulu ikut menyambut waktu kecil Pak, dengan cara mandi bersama nyambutnya. Mandi Malimau namanya. Apa namanya? Padusan. Hah? Padusan. Padusan namanya, padusan. Gak tahu tuh. Adus. Adus. Oh itu ya? Di Jawa ya? Saya Padang. Tapi sama juga gitu. Waktu kecil Bu, wah ingat saya ini kecil-kecil ya. Begitu Ramadan tiba Bu, ketika libur kan hari Minggu ya, libur kan? Udah anak-anak muda, muda-mudi, generasi muda, anak sekolah, saya masih kecil-kecil waktu itu, ikut tuh charter mobil, pergilah ke pemandian terbuka, ke kolam bukan kolam renang, yang dibikin tidak? Kali, sungai. Kalau di Jawa kolamnya sendiri-sendiri. Kali. Kalau saya nggak begitu dulu, kali yang terbuka, air mancur, air terjun, danau Singkara. Itu contohnya tuh. Ya, Bu, saya masih ingat ya waktu kecil tuh, ayo berlomba, mandi berjamaah. Kalau saya sudah ustadz, mungkin imam saya imamnya, tapi belum ustadz lagi. Dia jadi jamaah aja, ikut tuh. Ya mandi ramai-ramai, mandi berjamaah namanya. Untuk menyucikan diri lahir batin. Bapak Ibu, kalau itu betul, maka yang terbaik di rumah mandinya. Betul nggak? Kalau betul. Tapi Nabi nggak nyuruh kok. Nabi hanya nyuruh mandi kalau orang mu'alaf. Kalau kita dulunya non muslim, masuk Islam, mu'alaf namanya, mandi wajib disuruh. Betul nggak? Disuruh mandi wajib. Habis junub, selesai menstruasi, habis nifas, habis junub malam berhubungan, mandi wajib lah, diperintah mandi. Betul. Tapi Nabi nggak perintahkan mandi untuk kedatangan Ramadan, nggak ada hadisnya. Ya, ziarah kubur itu sunnah Rasul. Diperintah ziarah kubur, diperintah dengan tujuan mengingatkan kita akan kematian. Tapi Rasul tidak mengaitkan dengan Ramadan. Nggak mengaitkan Ramadan. Tolong hati-hati. Saran saya, kalau karena Ramadan ziarah kubur, hindarkan. Urungkan niatnya, batalkan niatnya. Kenapa? Ziarah kubur peribadatan. Betul nggak ibadah? Ibadah nggak? Ibadah harus berdasarkan dalil.
hati-hati. Saya cenderung menyarankan ziarah kubur lah. Waktunya panjang, setahun lamanya. Kemana aja selama ini kita? Kenapa kok mesti ziarah kubur karena Ramadan? Karena Syawal. Karena Syawal? Hah? Membudayakan ziarah kubur karena Ramadan. Saya cenderung ini termasuk hal-hal yang tidak pantas dicontoh di kita. Habis ngaji ini, Bapak ziarah kubur silakan, tidak masalah. Jangan kaitkan dengan Ramadan mau tiba. Apalagi nggak afdol puasa nanti kalau nggak ziarah kubur dulu. Udah mulai juga nih. Nggak afdol puasa. Kurang sempurna Islamnya kalau nggak ziarah kubur. Kurang serik. Ini keyakinan yang harusnya dirubah. Bapak Ibu, ini maaf ya. Ini maaf ini. Tolong buka hadis Nabi nanti. La tusaddu rihal itu. Tidak boleh. Dosa kata Nabi, haram hukumnya. Kalau kita pergi safar untuk ziarah kubur. Haram hukumnya. Boleh baca 4 mazhab pendapatnya. Sepakat mengatakan haram pergi safar jauh untuk ziarah kubur. Tidak boleh. Kepala wali. Bu, ulangi. Kata Nabi tidak halal, hukumnya haram kalau safar jauh. Yang safar ya, niat ziarah kubur. Contohnya mana Ustaz? Ibu dari sini sengaja pulang kampung aja deh. Pulang kampung niatnya apa? Pulang kampung ziarah kubur, hukumnya haram. Boleh buka 4 mazhab pendapatnya. Buka. Bentar, belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Ibu ketinggian, ibunya ketinggian. Kecepatan. Dia mau pulang Padang. Bu, mau pulang kampung niatnya ziarah kubur nggak boleh. Bapak Ibu sengaja pergi mau ziarah ke makam Wali Songo, sengaja Wali Songo, nggak boleh. Sengaja ke Madinah untuk ziarah makam Rasul termasuk terlarang. Nggak boleh lah. Bu, dari sini sengaja mau ke Madinah, mau ngapain? Ziarah ke makam Rasul. Nabi melarang. Ziarah ke makam siapapun. Tapi dengan safar nggak boleh. Bapak Ibu, terus bagaimana caranya? Ini caranya kalau cuma. Terus bagaimana caranya? Apa solusinya Ustaz? Apa solusinya supaya nggak haram? Yang penting kita tidak ikut itu aja lah. Biarlah mereka urusan mereka, kita nggak ikut. Kita nggak ikut. Kalau Bapak Ibu pernah ikut, mulai sekarang rubah niat. Rubah niat, rubah caranya. Bu, yang tadinya haram, terlarang, menjadi boleh. Kalau dirubah niat, rubah caranya. Contohnya apa? Bu, mau pulang kampung, apa tujuannya? Untuk silaturahmi ke keluarga di kampung. Oh, keluarga gak ada lagi Ustaz, dijarah semua. Silaturahmi ke kampung untuk ke orang kampung, tetangga, sahabat. Bu, kalau niatnya berkunjung ke kampung untuk silaturahmi, tentu ada oleh-oleh kita kan, oleh-oleh kan? Bawalah yang kita punya. Ada uang, bagi-bagi uang. Baju bapak, ibu, baju, celana, jilbab, sepatu yang rasanya layak pakai, masih bagus, kita bosan pakainya, bawa, bagi-bagi. Itu sunnah. Oleh-oleh, bawa pulang kampung. Itu sunnah. Ya. Itu niat utamanya. Silaturahmi namanya. Di hadis Bukhari Muslim, riwayat dari Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu.
Kalau ingin dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sering-seringlah silaturahmi. Jadi rubah niat ya. Apa niatnya? Silaturahmi ke kampung. Nah, Bapak Ibu, selama di kampung, mungkin 3 hari, mungkin seminggu, ada waktu untuk ziarah kubur, sunnah hukumnya. Paham caranya? Hah? Beda tipis kok. Beda tipis Bu. Dari sini berniat ziarah ke makam orang tua di kampung, hukumnya haram. Tapi dari sini berniat silaturahmi ke keluarga di kampung, orang hidup di kampung, selama di sana ziarah kubur, sunnah hukumnya. Beda nggak? Beda tipis nggak? Nah Bu, ke Madinah apa niatnya? Umroh ke Mekah. Selama di Mekah ingin ke Madinah, ngapain ke Madinah? Ziarah ke Masjid Nabawi. Ulangi, ke Madinah ziarah ke Masjid Nabawi. Kata Nabi, barang siapa yang ziarah ke Masjid Nabawi, masjid ini, sholat di situ dia, nilainya lebih tinggi daripada 1000 kali di tempat lain. Jadi niatnya apa niatnya? Berziarah mengunjungi Masjid Nabawi. Selama tinggal di Madinah, sunnah untuk ziarah makam Rasul. Tahu bedanya Pak ya? Jelas bedanya? Itu caranya. Oh, selama ini mungkin ke Wali Songo dari sini, grup-grup pengajian, rubah niat. Caranya apa? Rubah niat. Ketuanya mengatakan supaya tidak haram langkah kita, biar sunnah hukumnya, kita berniat ke Jawa Tengah, Jawa Timur untuk silaturahmi ke guru, ke syekh, ke kiai. Caranya kontak kiai di sana, telepon dia, ada perjanjian. Pak Kiai, kami berkunjung ke rumah Kiai minta fatwa, minta nasihat biar hidup selamat di akhirat. Boleh. Jadikan dia wasilah, boleh. Bukan merubah hukum, tidak. Hukum haram tidak halal, tidak rubah, tidak. Cuma berubah niat, berubah cara, hukum berubah dengan sendirinya. Karena inamal amalu binniat. Ini Pak, saya tanya langsung kepada Ketua Mufti Saudi Arabia, langsung tanya ke beliau. Ini caranya. Ya. Kan banyak Pak di Jawa tuh ulama-ulama banyak Pak, ulama-ulama banyak yang hebat-hebat banyak. Nah, hubungi dia, berkunjung ke rumah dia untuk silaturahmi. Ya, bawalah oleh ke guru itu, ke ulama itu. Nanti sampai sana minta ke dia apa? Fatwa, minta nasihat, minta pelajaran, bahkan doakan ke dia. Kita punya hajat belum tercapai, boleh. Namanya berwasilah kepada orang hidup, boleh. Berubah niat. Kan tak susah kan? Nah, selama di Jawa, selama di sana ada waktu, kita punya kesempatan ziarah ke Makam Songo, boleh, tidak masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin diberikan oleh Allah nilai dari semua amal kita, maka luruskan niat, benarkan cara pekerjaannya. Luruskan niat, benarkan caranya. Semuanya diganti ibadah. Jadi Bapak Ibu, kebiasaan ziarah kubur karena Ramadan, rubah niatnya. Ya, hindarkan karena itu. Akibat sekarang Pak, macet total kan Pak? Hah? Macet total. Ya. Nah, berdampak negatif jadinya. Untuk itu, mari kita mulai mengetahui sunnah, mulai mengamalkan semampu kita. Itu caranya. Ya. Ada lagi yang lain. Ada lagi Pak. Ada dengan mandi bersama, mandi keramas, mandi belimau. Ada dengan cara tadi ziarah ke makam karena Ramadan. Ada pula Pak, Ramadan mau tiba, memberikan kirim doa ke roh, ke arwah-arwah. Kembali kaji. Bapak Ibu, ada keyakinan yang mengatakan bulan Sa'ban itu kan bulan ruah, arwah-arwah. Mereka meyakini arwah datang ke rumah bulan Sa'ban. Ini keyakinan siapa? Pernahkah Nabi begitu?
Sahabat, kalau pernah saya minta dalil. Hah? Tidak. Orang yang telah mati, Allah tempatkan ruhnya dan jasadnya di sebuah alam, namanya alam kubur namanya. Alam kubur. Dan nanti dibangkitkan kalau kiamat terjadi. Nah ini tiap sahabat datang rumah. Karena datang rumah, maka berikanlah dia sesungguhan. Berikanlah dia doa. Bapak Ibu, alangkah ruginya orang tua kita kalau hanya mendoakannya saban saja. Hah? Rugi mereka. Harusnya bagaimana? Mendoakan mereka tiap saat. Tiap saat, kapanpun. Ya. Malah Pak, dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, hadis Bukhari Muslim ya, Bapak Ibu berniat berinfak, bersedekah, berwakaf untuk orang tua yang meninggal, itu sunnah, sampai langsung pahalanya. Hadis Bukhari Muslim semua itu, banyak hadisnya. Berniat kita berinfak, bersedekah, berwakaf untuk orang tua yang telah meninggal, boleh. Hadis sahih, boleh. Kita baca hadisnya, ya, hadis sahih. Kapan saja mau mendoakan, kapan saja, tidak mesti karena Ramadan mau datang. Jadi jangan kita beranggapan Sa'ban arwah datang. Tunggu dengan doa, kirimkan doa ke dia. Maaf, ini kita telah masuk ke budaya suatu kaum yang kita bukan kaum itu. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti budaya suatu kaum, mereka masuk kaum itu. Coba hati-hati. Di lain tempat, lain lagi caranya. Apa caranya? Bunyikan petasan, mercon, kembang api, menyambut Ramadan. Pernah lihat nggak Bu? Pernah alami nggak? Pernah lihat nggak? Ramadan mau tiba pakai petasan? Nah, coba. Di hadis Nabi pun jelas, petasan, kembang api, mercon itu budaya Majusi. Majusi. Hah? Nyanyian, musik-musikan, lonceng, budaya Nasrani. Nah, trompet Yahudi. Trompet Yahudi. Nah, jadi Bapak Ibu, kita umat Muhammad yang mengakui Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita hindarkan hal-hal seperti itu dan luruskan niat, benarkan peribadatan kita agar kita mencontoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia tidak ada istilah kembang api mau Ramadan, petasan mau Ramadan, gak ada istilah itu. Lapangkan dada, bersenanglah. Begitu caranya. Ya, boleh kembangkan budaya selagi budaya itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Boleh. Menurut saya sih karena orang nggak tahu aja Bu, karena nggak paham aja, dan mencontoh yang sudah ada itu aja sebenarnya. Karena kita itu banyak manusia mencontoh. Apa sih caranya contoh Pak? Barang-barang branded sekarang jadi contoh semua kan? Hah? Jadi Bapak Ibu, sambut Ramadan dengan yang Rasul contohkan, dan jangan mengikuti budaya suatu kaum yang bertentangan dengan dalil. Tapi kalau tak bertentangan apa-apa, ada budaya yang tidak menyalahi Quran Sunnah, nggak apa-apa, ikuti, lanjutkan, boleh, tak masalah. Seperti apa? Seperti sarana sesuatu, sarana. Ya, soal sarana itu bukan termasuk ke dalam peribadatan. Memperingati 17 Agustus boleh tidak? Boleh nggak? Saya pernah Pak diskusi di Madinah Pak masalah ini. Boleh tidak? Kesimpulannya boleh. Kenapa boleh? Ini bukan peribadatan, bukan. Hah? Ini budaya dalam rangka mengingat jasa para pahlawan berjuang. Kita merdeka tanggal sekian, biar muncul ruh jihadnya untuk melawan penjajah. Hah? Tidak masalah, boleh.
Kan bukan peribadatan. Itu kan sarana. Sarana. Kita pergi haji, pergi umrah pakai apa, Bu? Pakai kendaraan. Pakai pesawat. Nabi pakai apa? Onta. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Sarana. Sarana itu ikuti zaman. Ikuti zaman. Apakah berpahala naik onta? Tidak. Pahala tidaknya bukan ontanya, bukan pesawatnya, tidak, tapi peribadatannya. Mana haji peribadatannya? Berihram mulainya. Niat ihram di miqat. Wukuf, tawaf, sa'i, tahlul, itunya peribadatan. Tapi kalau sarana nggak masalah, ikuti zaman. Untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, pada hari ini kita camkan, mari kita sama-sama mengikuti cara Nabi, cara sahabat dalam menyambut Ramadan. Begitu Ramadan tiba, maka berpuasalah siang harinya dengan yang sempurna seperti contoh Nabi pula. Dan ikutilah malamnya qiyamul lail, tarawih. Dan isilah bermacam peribadatan selama Ramadan. Sibukkan diri dengan ibadah selama Ramadan, niscaya Ramadan berpotensi untuk menghapuskan dosa kita, mengantarkan kita menempati surganya, mendapatkan kita nilai tertinggi, tempat yang mulia. Surganya pun khusus, pintu pun khusus. Pintu apa namanya? Ar-Rayyan. Tapi kalau Ramadan tiba, siang nggak puasa, malam nggak tarawih, Quran nggak dibaca, zikir nggak dibaca, ya, bagaimana mungkin Ramadan akan mampu memberikan kita perubahan? Mana mungkin surga ditutup, dibuka untuk kita? Mana mungkin setan dibelenggu? Kalaupun dibelenggu setannya, hawa nafsunya yang berkeliaran. Ya, untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama sambut dengan cara benar, niatnya benar. Begitu datang dia, pergunakanlah sebaik-baiknya dengan peribadatan yang komplit dasarnya. Secara global Pak, Nabi Muhammad itu begitu masuk Ramadan mengawalinya dengan sahur. Dengan apa? Sahur. Itulah bedanya puasa kita dan ahli kitab. Sekarang Pak, di PBB diperintahkan puasa muslim atau non muslim untuk mengobati penyakit mah. Penyakit mah, puasa obatnya. Muslim puasa, non muslim puasa. Di mana bedanya? Beda niat. Kita karena Allah, mereka karena ingin sehat. Kita berpuasa pakai sahur, mereka nggak sahur. Makanya kata Nabi, tasaharu walau bijur atima. Sahurlah kamu walaupun hanya seteguk air. Sahurlah, pada sahur ada berkah. Tasaharu, faina sahur barokah. Di sahur ada keberkahan. Sahur. Nah, sampai kapan sahurnya, Bu? Sampai kapan sahur? Sampai masuk imsak. Kapan imsak kita? Azan subuh, bukan sebelum subuh. Nah, ini sedikit lagi. Imsak kita azan subuh. Dalilnya buka surat 2. Surat 2 ayat 187. Surat 2 ayat 187. Kalau sebelum subuh tuh imsaknya berarti ikhtiyat, hati-hati, lampu kuning. Bukan imsak namanya, ikhtiyat namanya. Kalau imsak itu menahan puasa artinya. Menahan puasa artinya. Tapi kalau ikhtiyat, hati-hati ya, lampu kuning. Nah, itu bagus. Nah, imsak kita azan subuh dikumandangkan. Azannya Abdullah bin Umi Maktum. Ya, buka surat 2 ayat 187. Ya, panjang ayatnya. Di tengah-tengah tuh, lihat tuh tengah-tengahnya ada wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri.
makanlah kamu, minumlah kamu, artinya sahurlah kamu. Sampai kapan? Sampai jelas mana benang hitam malam, mana benang putih siang. Jelas. Namanya fajar. Fajar sodik, fajar kadhib. Azan pertama fajar kadhib namanya. Azan kedua fajar sodik. Subuh masuk, sodik itu benar. Jadi Bu, sahurlah sampai azan subuh. Ya, imsak kita mulai menahannya kalau sudah azan. Kalau sudah azan. Terus setelah azan kita puasakan panca indera semuanya. Bukan hanya lapar haus tapi semuanya puasakan panca indera. Kendalikan diri. Sampai kapan? Sampai malam. Artinya sampai matahari terbenam, sampai maghrib masuk. Begitu maghrib masuk, Nabi berbuka. Cara Nabi, maghrib masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi baca Bismillah. Dalam hadis Ashabus Sunan, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni. Ya, Nabi baca Bismillah. Bismillah. Nabi makan rutok. Apa tuh rutok? Korma yang matang ya, tapi masih lembek itu, matang di batang, ya itu rutok namanya. Kalau rutok nggak ada, boleh yang kering, ajwa, boleh, sukari, boleh, ambar silakan. Nggak ada Ustaz, minimal air kata Nabi. Di hadisnya diurut, korma basah atau rutok. Kalau nggak ada yang kering, kalau nggak ada air, terserahlah. Tahu isi, ya. Itu tandingan korma itu, tandingan korma. Ya boleh, bukan tidak boleh, boleh. Batalkah puasa karenanya? Ya batal. Bolehkah? Boleh. Tentu nanti beda nilainya, beda nilai. Nilainya itu beda. Ya. Kita makan korma karena ikut Rasul itu beda Pak, nilainya beda. Innamal a'malu binniyat. Oh, ada pula kelompok mengatakan, Ustaz, Nabi kan ngomong di Madinah, makanya ada korma. Kok Nabi ngomong di Keranggan katanya, di kota wisata, bukan korma itu katanya. Apa? Gorengan katanya. Itu akal bermain. Hadis Nabi untuk dunia, bukan untuk Madinah aja. Peneliti menyatakan memang beda. Di korma itu Pak ada zat luar biasa, zat perekat. Ya, orang yang tidak boleh makan gula, minum gula nggak boleh Pak. Diabetes kan, korma tak masalah, aman dia, aman kok korma. Itu penelitian. Penelitian kok bagus. Kalau nggak ada korma, Bismillah air. Bismillah minum air. Contohnya gini, orang azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, minum air. Haus tuh. Ya, baca doa. Doa Nabi apa? Di hadis riwayat Abu Dawud nomor 1357. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Itu doa Nabi. Ulangi. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Itu doa Nabi. Jelas hadisnya. Tentu kita berpindah dari doa yang ulama ajarkan, mungkin nilainya 6, 7, kepada doa Nabi yang nilainya 9, 10. Ya, mari kita tingkatkan kualitas amal kita, meningkat terus, meningkat terus. Melewati pengajian lah kita bisa meningkat Pak. Ya, meningkat nilainya kalau mengikuti Rasulullah. Setelah itu silakan mau makan minum silakan sekedarnya. Setelah itu sholat maghrib dulu. Habis maghrib tambah sedikit lagi makanannya. Terus isya, terus taraweh. Ya, taraweh atau qiyamul lail. Silakan mau 11 oke, mau 13 tidak masalah, 21 oke,
23 silakan, 39 pun tidak masalah, 47 pun oke, tidak terhingga pun silakan. 7 versi Pak, 7 versi tentang qiyamul lail itu. 11, 13, 21, 23, 39, 47 dan tidak terhingga. Di kalangan sahabat yang dipahami cuma 11, 13, 21, 23. Yang 39 itu fatwa Imam Malik di kitab Al-Mudawwanah. Kitab Al-Mudawwanah. Ya, 39, 36 tambah 3. Terus 47 kapan? Di zaman Khalifah Aban bin Utsman, Khalifah Abdul Aziz. Khalifah Abdul Aziz. Ya, di Madinah 47 rakaat. Ya, pernah. Dan Imam Ahmad bin Hambal di kitab Musnadnya tidak terhingga jumlahnya, boleh ke berapa aja. Nah, intinya terserah mau berapa terserah. Ya. Nah, kalau kita mencari 11 karena Nabi mencontohkan, alhamdulillah. Yang penting bisa khusyuk, itu aja yang penting. Nah, inilah Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sambutlah Ramadan dengan cara Nabi menyambutnya, dan beribadahlah yang terbaik selama Ramadan, baik siangnya, baik malamnya, atau antara keduanya. Niscaya Ramadan kita berkualitas di mata Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah Bapak Ibu hadis ya. Itu hadis Nabi, doa Nabi ya. Nah, ketika berbuka puasa, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya. Sampai sini jam setengah 12 kurang dikit. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini kalau di Indonesia kan selama bulan Ramadan tuh biasanya konsumsi rumah tangga Muslim itu meningkat. Ya. Ini sesuai nggak dengan keluarga Rasul? Apakah keluarga Rasul juga meningkat kebutuhannya pada saat bulan Ramadan? Bagus. Mohon penjelasannya. Bagus. Bapak Ibu, yang diperintahkan itu mengikuti Rasul apa? Peribadatan Rasulullah. Peribadatan. Akidah Rasul, peribadatan Rasul itu mutlak ikuti. Mutlak. Kalau terkait duniawi, tidak mesti. Selagi tak bertentangan, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Rasul pakai onta, kita pakai mobil kan? Tidak masalah. Kenapa duniawi? Rasul rumahnya pakai kurma, kita pakai apa nih? Hah? Pakai beton ke istana Pak? Ya silakan. Kenapa? Ikuti Rasul yang mutlak itu akidah dan peribadatan. Kalau hal duniawi, selagi tak bertentangan, tidak masalah. Selagi tidak muncul kesombongan, kebanggaan, ketakhaburan, ujub, tidak masalah. Boleh, tidak masalah Pak. Ya, contoh tadi Rasul kurma, kita gorengan. Nah, tidak masalah kan? Hah? Ada kolak, tidak masalah. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin bertanya untuk nanti Bapak dijabarkan aja ya. Ya. Karena ketidaktahuan kami supaya untuk kedepannya lebih mengerti. Ya, ya Pak. Masalah dengan adanya Ramadan itu ada hubungannya dengan sholat tarawih Pak. Ya, ya, ya. Sholat tarawih ini kan ya mungkin ada masalah. Ya mungkin ada Bapak ngerti dengan masalah bid'ah itu ya. Ya. Untuk sholat tarawih, Rasul itu kan tidak pernah mengajak umatnya untuk sholat tarawih. Baru sekali beliau sholat di masjid. Berapa kali ya? Ah. Itu umatnya baru ikut. Setelah itu Nabi tidak menjalankan sholat tarawih lagi. Ya. Memang baik untuk sholat tarawih berjamaah ini baik. Nah, cuma saya mohon dijelaskan tentang adanya sholat tarawih ini aja, Pak. Terima Bagus kasih, Pak. pertanyaannya. Ya. Dalam hadis Nabi katakan, wa alaikum bisunnati
wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kata Nabi, kewajiban kalian mengikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Nabi perintahkan ikut sunnahku atau cara aku, ikut sunnah sahabatku. Itu poin untuk kita, Pak. Poin untuk kita. Mungkin Nabi tidak kerjakan, tapi sahabat ngerjakan, Nabi legalkan, boleh ikuti. Boleh ikuti. Contoh, Nabi seumur hidup tidak pernah bertasbih selain menggunakan tangan kanan. Tidak pernah. Nabi selalu zikir kanan, Pak, kanan. Nang kiri tidak pernah. Tidak pernah kiri. Dan tak pernah dengan biji tasbih, tidak pernah. Itu Nabi. Tapi sahabatnya, di antara Abu Hurairah di antaranya, di depan Nabi menggunakan biji-bijian dari biji kurma sama pedang dikeikat, Pak. Di depan Nabi, Nabi diam. Nabi nggak negur. Sahabat mengatakan sunnah takririyah namanya. Nabi tidak kerjakan, tapi sahabat kerjakan, Nabi diam. Berarti boleh. Ya, nah, itu poin untuk kita dulu. Masalah tarawih. Di zaman Nabi belum muncul tarawih namanya, belum ada. Kenapa? Nabi nggak bilang tarawih, nggak ada. Nabi bilang qiyamul lail. Hadis sahih qiyamul lail. Nah, tarawih nggak ada. Nah, terus siapa yang beri nama tarawih? Sahabat melihat Nabi itu santai, Pak, sholatnya, Pak, santai. Ya, mungkin dia qiyamul lail 2 salam berhenti dulu, istirahat. 2 salam berhenti dulu. Kata Anas Malik, ketika Nabi berhenti, saya pulang, pergi makan, pulang. Habis makan, kembali ke masjid, Nabi belum mulai lagi. Kalau zaman kita begitu, Pak, pulang kabur itu, dapat balik lagi. Ya, itu santai. Nabi santai amat caranya. Kadang-kadang di hadis lain 4 salam, istirahat. Santai caranya, lama ayatnya, lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya, lama istirahatnya. Sahabat mengatakan Nabi tarawih. Nama tarawih muncul setelah Nabi meninggal. Apa tarawih? Santai, sholat santai. Ya, sholat nyantai. Lucunya begini, zaman sekarang sholat apa, Pak? Tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tarawih namanya itu. Apakah tarawih namanya? Kata mereka tarawih, mungkin di mata Allah nggak tarawih namanya. Sholat cepat-cepat. Harusnya kan santai, Bu, Bapak. Apalagi imamnya Ustaz Nur Rahman, waduh, masya Allah. Wah, 1 juz pun sama Bapak. Bapak itu. Ya, Ustaz. Masih kurang malah ya? Enggak. Ibu pun mengikuti soalnya. Bu, itu yang Imam Ustaz Nur Rahman itu pulang juga. Apalagi yang gak benar sholatnya ya, imamnya, masya Allah. Makanya Bapak Ibu, sepertinya kita kurang terbaik ikuti ini. Ya, itu terbaik cari yang nyaman aja lah, yang cari yang nyaman. Kalau pilih yang cepat tak boleh. Ya. Pilih yang cepat tak ngantuk sih. Ya kan tuh. Ya, ini masa tarawih ya, Bu. Ini penamaan tarawih ya, penamaan tarawih. Jadi Bapak Ibu, tarawih artinya santai artinya. Yasin, Allah Akbar. Alif Lam, Allah Akbar. Enak banget. Ya, jadi tunggu. Jadi tarawih itu santai ya, santai. Masalah bilangan itu relatif. Silakan mau berapa aja, nggak masalah. Malah Nabi Hamal gak teringat, berapa aja boleh. Sampai capek, tutup itir 1. Gak sampai capek, sampai subuh katanya. Nggak masalah. Ini masalah tarawih. Jadi Bapak Ibu, tarawih itu adalah sholat santai, qiyamul lail pada prinsipnya. Sehingga ada berpahamkan qiyamul lail dalam Ramadan itulah tarawih. Qiyamul dalam di luar Ramadan namanya tahajud namanya. Begitu. Ya, nah, yang Nabi mencontohkan 2 malam di masjid berjamaah. Bukan diajak, bukan. Begitu malam pertama Nabi datang ke masjid,
Nabi di depan barisnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat kaget, wah Nabi sholat dikeraskan bacaannya. Ayo ikut yuk, gitu caranya. Bukan Nabi ngumpulkan, ayo ikut saya. Nggak ada Pak, nggak ada. Nabi sholat sendiri Pak, dikeraskan bacaannya. Sahabat lihat, ayo ikut yuk. Ikut Nabi. Wah ikut. Besok malam tambah banyak ikut. Tambah banyak kan Pak? Tambah banyak ikut. Ayo, Nabi bagus bacaannya. Kita sama Nabi sholat yang mulai. Ikut. Malam kedua ramai Pak. Malam ketiga tambah full masjid ramai. Nabi nggak datang lagi. Sahabat bingung nunggu Nabi. Kok Nabi nggak turun ya? Dan turun di rumahnya. Nunggu terus. Udah sampai Pak tertidur nunggunya, Nabi nggak datang juga. Ada sebagian sholat masing-masing. Ada sebagian tidur, sebagian pulang, macam-macam lah. Besok pagi Nabi ke masjid, ditanya, ya Rasul, engkau semalam kemana? Kami nunggu engkau, ingin bersama engkau sholat seperti malam pertama, malam kedua. Apa kata Nabi? Saya di rumah aja, tanpa penghalang ke masjid. Cuma saya khawatir, kalau saya tiap malam begitu, khawatir ayat turun nanti. Ayat turun, mewajib sama kalian. Kalau nanti jadi wajib kan kalian berat. Untuk itu saya nak ke masjid, kata Nabi. Saya di rumah sholatnya, nak ke masjid, khawatir berat. Nah, ulama hadis menyimpulkan ucapan Nabi maknanya apa? Tarawih itu sunnah, bukan wajib. Sunnah. Kalau sunnah bebas. Mau ke masjid boleh, di rumah silakan. Ya, silakan bebas. Berjamaah oke, masing-masing silakan. Tentu afdolnya di masjid berjamaah. Apa yang bilang afdol? Hadis At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam, tarawih itu maksudnya itu, qiyamul lailah maksudnya itu, bersama imam sampai selesai, dicatat baginya qiyamul lail sepanjang malam. Nah, itu dorongan pertanda sunnahnya berjamaah, afdolnya berjamaah, dan sampai selesai sama imam. Itu artinya hadis Nabi. Jadi Pak, dengan Nabi tidak melanjutkan sampai full Ramadan itu artinya apa? Hanya sunnah kok, tidak wajib, itu artinya. Nah, Umar bin Khattab memulai Pak. Kata Umar, hai Ubay bin Ka'ab, hai Tamim Ad-Dari, engkau berdua kutunjuk ya. Untuk apa Umar? Untuk imam kita qiyamul lail full Ramadan. Kata Ubay apa? Ya Umar, ini kan bid'ah ini. Kata Ubay, ini bid'ah. Nabi enggak mengadakan itu. Kita adakan itu bid'ah itu. Apa kata Umar? Hadhihi ni'matul bid'ah. Ini sebaik-baik bid'ah ini. Artinya apa? Rasul mencontohkan kok 2 malam saja. Nabi enggak full Ramadan, khawatir jadi berat, jadi wajib. Ini sunnah. Karena sunnah, alangkah baiknya aku fullkan Ramadan, kata Umar bin Khattab. Nah, ingat awal tadi apa? Ikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Nah, walaupun Nabi tidak ngerjain, hanya 2 malam contohnya, nggak full Ramadan, menandakan sunnah bukan wajib. Yang kedua, Umar mencontohnya, kita ikuti. Mencontoh Umar sama dengan mencontoh Nabi namanya. Sudah sahabat. Begitu Pak. Nah, gitu ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ya Ustaz, berapa banyak orang bertemu di bulan Ramadan, dia melakukan puasa tapi tidak mendapatkan pahala dan dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Pertanyaan saya kedua, wajibkah bagi wanita untuk sholat tarawih di masjid? Ya, itu hadis Nabi. Hadis riwayat Abu Daud juga itu kalau nggak salah saya. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illal ju' wal atos.
betapa banyak orang yang puasa tidak mendapat balasan apa-apa selain lapar dan haus. Maksud Nabi puasa hanya tidak makan, tidak minum, tapi tidak mengontrol panca inderanya, tidak mengontrol syahwatnya. Yang marah, marah terus, yang bohong, bohong terus, yang nipu, nipu terus, walaupun dia puasa. Walaupun puasa, yang bohong, bohong terus, nipu, nipu terus, itu yang tak dapat pahala apa-apa. Makanya supaya berpahala, bernilai, puasalah seperti Rasul contohkan semaksimal mungkin, mengikutinya dengan cara tahan lapar, tahan haus, kendalikan panca indera, kendalikan panca indera, kendalikan mulut, riba, namimah, ya. Itu maksudnya itu. Ayat kedua, apa tadi kedua tadi? Wajibkah tarawih di masjid bagi perempuan? Jangankan perempuan, laki-laki pun tidak wajib, Pak. Laki-laki tidak wajib tarawih di masjid, tidak wajib, tapi sunnah. Sunnah. Sunnah, Pak. Kalau sholat wajib berjamaah, ada fatwa membilang wajib. Sholat wajib ya. Tapi kalau sholat tarawih nggak ada bilang wajib kok. Sunnah muakkadah. 4 mazhab sepakat sunnah, bukan wajib. Sunnah. Itu laki pakai perempuan. Ya kalau begitu, laki-laki kah, perempuan kah, sunnah hukumnya. Sunnah. Tarawih di masjid. Ya. Iya, Pak? Masih ada? Ya, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya, kalau kita berhubungan dengan puasa, kita kan ini punya anak yang menghadapi ujian sekolah. Ya. Nah itu kalau kita puasain gitu, hukumnya gimana? Apa niatnya puasanya? Niat puasa ujian? Iya, anak-anaknya. Puasa apa namanya ya? Saya juga bingung. Puasa hajat. Wah. Puasa anak ujian. Puasa UN. Nanti suami ke pulang puasa lagi. Saya suami pulang. Nanti ibu buka deh, buka di kitab fikih manapun. Ada nggak puasa apa namanya itu? Ya berarti apa namanya itu aja. Senin Kamis ada. Senin Kamis ada, Ayyamul Bid ada. Di Sa'ban ada apa? Memperbanyak puasa di bulan Sa'ban, hadisnya ada hadisnya. Hadis Muslim nomor 1163. Tadi sih hadis Muslim. Ya, ada. Bukhari Muslim juga ada hadisnya, ada. Nabi biasa mempuasakan full Sa'ban selain Ramadan. Hadis Bukhari Muslim itu ada hadisnya. Ya. Di bulan Sa'ban. Tapi kalau kapan saja karena anak ujian lalu kita puasa. Ya barangkali ulama ikhtilaf sini, Pak. Ulama ikhtilaf, beda pendapat. Puasa apa namanya? Ya puasanya sunnah itu aja. Tanpa nama. Puasa hajat. Saya khawatir diberi nama di masalah ini ya. Ada Nabi pulang masjid. Nabi pulang masjid kan? Minta makan ke Aisyah. Ya Rasulullah, kita nggak punya makanan. Apa kata Nabi? Aku puasa. Puasa apa namanya? Dalam makanan. Puasa apa namanya? Bukan Senin Kamis, bukan. Makanya ulama ikhtilaf ini. Ada yang bilang boleh. Pokoknya puasa sunnah. Puasa sunnah itu aja. Ya, tapi di kita fikih kita jumpa itu, nggak jumpa. Sebaiknya kalau saran saya buka surat 17:36. Surat 17 ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Surat 17 Al-Isra ayat 36. Kalau saya sih cenderung ke Quran ini, apa tuh? Artinya jangan kamu ikuti, jangan kamu amalkan sesuatu yang kamu tak punya ilmu tentang itu, atau ilmunya.
Karena pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu diminta bertanggung jawaban. Ya. Kalau saya sih lebih cenderung kepada puasa yang Rasul contohkan, itu aja. Senin Kamis, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, atau puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud selang-seling. Atau di bulan Sa'ban boleh perbanyak puasa, boleh. Puasa bulan Sa'ban boleh. Saya cenderung itu aja. Ya. Jam berapa nih? Waalaikumsalam. Di Keranggan kan banyak masjid di sana. Ya, banyak. Nah, sementara azannya tuh kayaknya nggak bersamaan. Terus saya pilih yang lebih cepat di sana. Sementara di televisi juga belum ada azan. Cari yang cepat juga. Iya, tapi yang cepat juga. Gimana Ustaz? Kalau ibu sudah yakin waktu masuk, udah nggak masalah. Yang penting yakin waktu masuk. Berdasarkan kalender, ya, yang kita lihat atau jadwal yang kita lihat, waktu jam sekian, yakin kita lihat keluar, udah gelap, udah buka aja, nggak masalah, nggak masalah. Karena kurang 1 menit aja tuh katanya puasanya udah. Itu yang disengaja mendahului belum waktunya, itu nggak sah. Tapi kalau kita yakin bahwa sudah masuk waktunya, di zaman Nabi mana ada jam? Mana ada jam? Di zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in, bukan jam Pak, lihat matahari. Begitu matahari udah gelap, udah buka aja, matahari udah benar, gelap, udah buka. Tidak ada jam malah, itu pasti lebih kurang. Tidak masalah. Yang tidak boleh sengaja mendahului waktu 6 tepat, biar afdol dikit, kurang 2 deh kita buka, itu tidak boleh itu. Biar afdol dikit katanya, itu tidak boleh. Kalau kita kemana? Orang azannya biasanya yang puasnya itu makan dulu baru azan. Makanya cari yang paling cepat tadi. Parah aja. Gak apa-apa. Baru azan. Untuk itu Bu, sunnahnya harusnya bagi azin begitu waktu masuk, bismillah, minum air, azan dia. Jangan makan dulu sepiring. Makan sepiring dulu, nanti baru azan, terlalu jadinya. Begitu. Ya, cukup demikian Mas Yana. Lagi Ustaz. Ustaz. Ini yang di kertas belum di. Oh, di kertas ada ya kertasnya? Oh, ntar Bu, ada kertas Bu, kertas. Bentar. Di depan Ustaz. Oh ya, saya kelihatan nih. Begitu saya. Assalamualaikum Ustaz. Ini dari jamaah kita. Ya. Bagaimana mendudukan dalil tentang mengakhiri sahur dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Yang tadi dibahas, wakulu wasyarabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Idza sami'a ahadukumul nidaa wal ina'u 'ala yadihi fala yadahu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Nah, mendudukan dua dalil ini firman Allah itu dengan hadis ini, bagaimana tentang mengakhiri sahurnya? Ya. Sunnah mengawali berbuka, sunnah mengakhirkan sahur. Makna mengakhirkan adalah sahur artinya waktu sihir. Apa sihir? Waktu tersembunyi. Malam sudah mau hilang, siang mau muncul. Itu sihir namanya. Waktu sahur namanya. Kalau zaman sekarang ditandai dengan azan pertama. Ketika fajar kadzib muncul, fajar kadzib, azan pertama. Azan pertama muncul sekitar setengah jam lah. Kata Nabi sekira-kira 50 ayat baca Quran. Lebih kurang. Dengan azan subuh. Begitu azan pertama, ya kalau sekarang subuh jam berapa subuh? Setengah 5 lewat 10 ya. Jam 4 lewat 10 itu azan pertama. Itu fajar kadzib. Makanlah, sahurlah. Itu mulainya sahur. Terus akhirnya kapan? Mendekati subuh. Kalau kita tahu jam subuhnya setengah 5 lewat 10, setengah 5 kurang 5 itu afdolnya. Ya, setengah 5 pas kita makan sahur. Sekira-kira mendekati subuh masuk kita sahur, selesai sahur. Ya, tapi begitu orang azan, stop lampu merah. Kecuali orang yang terlambat.
yang terlambat ada rukhsah bagi dia. Itu hadis tadi, ada rukhsah. Ya, kita habis makan, air belum diminum. Orang azan, kata Nabi habiskanlah. Itu rukhsah namanya. Bukan itu akhir namanya. Begitu akhir Pak, kita tunggu azan dulu. Udah azan, wah biar akhir disunani. Itu nggak benar. Jadi mengakhirkan bukan berarti sudah azan baru minum. Begitu tiap subuh, nggak benar itu. Kenapa? Karena azan itu imsak, tahan, berpuasa, nggak boleh lagi. Lampu merah, ya. Arti akhir mendekati azan itu. Itu artinya mendekati. Kecuali kalau terlambat, darurat, ya terlambat sewaktu-waktu, atau mungkin juga kita nggak tahu waktu, tertidur dan segala macam, ya tahu-tahu sedang makan orang azan, belum minum lagi, minumlah. Sedang makan Pak, orang azan, habiskan dari mulut, jangan tambah lagi. Sisa juga dibiarkan ya. Saya cenderung kepada yang sisa di piring tinggalkanlah. Kenapa? Kalau bilang habiskan, bisa sepiring laju gimana? Dia banyak piring besar, maka dikit baru kan? Baru suap, ada mungkin itu udah begitu. Ya, artinya yang di mulut sisa habiskan. Air yang belum minum habiskan. Kalau nggak minum, nanti kita bahaya untuk kita. Itu maksudnya itu. Minum boleh ya. Minum boleh. Itu pun sekitarnya, jangan 2 gelas, 3 gelas. Udah boleh segelas, nambah lagi air teh manis segelas lagi. Itu nggak boleh. Nah, jadi hadis ini dikombinasikan sama ayat pemahamannya mendekati subuh, itulah yang sunnah. Bukan mengawalinya jam 2 kita sahur, itu nggak bagus. Jam 3 nggak bagus, tapi mendekati subuh itu afdol. Itu maksudnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus kan? Ada lagi? Satu cuma ya. Ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi keterangan dari Ustaz tentang ada beberapa gini ya, maksudnya tadi kalau dalam kaitannya peribadatan itu boleh, tapi duniawi tadi nggak boleh gitu ya. Selagi tak bertentangan. Ya. Terus ada lagi kalau mungkin orang-orang NU ada yang disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Ada lagi mungkin sebagian lagi ada yang sekiranya adat itu maslahat dan manfaat, katanya juga nggak apa-apa. Ya. Ada lagi pendapat lagi barusan ini pendapat Nabi, yang lain ini sesudah Nabi wafat tapi sahabat, ya kan? Dari berbagai macam arena yang ada ini sehingga timbul dari berbagai macam, tentunya umat Islam juga kita timbul perbedaan dan ada yang juga baru-baru resah dan sebagainya. Ya. Kalau kita udah paham kan mungkin kembali lagi innama amalu binniyat. Ya. Itu yang saya tanyakan itu gimana kaitannya dengan surat 42 ayat 13. Silakan buka dulu, silakan buka. Pilih pilihan langsung. Ustaz itu aja tuh yang saya akan berteman. Intinya di surat 42 itu surat 13 itu janganlah kalian bercerai-berai. Ya. Dengan permasalahannya ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, ini peribadatan. Tunggu. Itu. Ayat yang ibu buka ini dengan kasus tadi nggak cocok, nggak nyambung dia. Ya justru itu saya Nggak nanya. nyambung ya, terus. Nggak Ya nyambung. udah pertanyaan saya itu, Ustaz. Apa pertanyaannya? Oh, ya. Pertanyaan saya kaitannya dengan adanya surat 43 ayat berapa ya? Ayat 13 kalau nggak salah. Ya. Kan intinya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan bercerai-berai. Tapi dengan pemahaman yang banyak itu kan, ya dari NU kan ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, ada bermacam-macam. Sehingga di antara kita sendiri juga kan ada sesuatu yang itulah timbul cerai-berai, merasa ini paling benar. Saya rasa kita menjadi orang yang menuju kebenaran, pengen benar bagus, tapi merasa benar itu nggak kurang bagus. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang kelas tinggi ini. Kelas tinggi ini, Pak. Kalau saya uraikan bisa 2 jam urainya nih. Kalau saya uraikan, tapi saya ringkas saja. Bu, saya ringkas saja ya. Ringkasannya yang paling pas bukan ayat itu. Surat 3 yang paling pas.
Surat 3 ayat 104 kalau nggak salah Ustaz. Waqtasimu bihablillah wala tafarraqu. Itu yang paling pas. Cocoknya. Ya. Kalau yang ayat barusan terkait sama orang Islam yang berantem terus, Bu. Yang berantem. Yang tidak mau bersatu, berantem terus. Nah, kalau yang ini waqtasimu bihablillah wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Artinya agama Allah. Agama Allah hanya satu, Islam. Berpegang teguhlah kamu kepada Islam. Ayo kompak masuk ke Islam. Wala tafarraqu. Jangan cerai-berai. Artinya jangan menghindar dari Islam. Caranya penyatu Islam itu ada. Surat 459 penyatunya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian beda pendapat, jangan berantem, jangan bermusuhan, jangan mengklaim kita benar orang salah, tapi duduk musyawarah. Hadis. Kalau beda pendapat, jangan berantem, jangan saya benar, kamu salah, saya sunnah, kamu bid'ah, enggak boleh. Tapi caranya gimana? Duduk, jangan lari, jangan menghindar. Beda pendapat, oh tuh kalau kelompok saya itu enggak boleh. Itu pecah belah namanya. Itu pecah belah. Pak, begitu beda pendapat, oh langsung lari. Kenapa lari? Enggak pernah saya. Itu enggak benar, itu pecah belah namanya. Pecah belah namanya. Justru dengan beda pendapat duduk, bareng. Weh, kita kan sesama Islam, cuma beda pendapat. Ayo kita duduk yuk, diskusi yuk. Yang benar sih siapa dari kita? Ayo sit. Kalau saya benar, Bapak ikuti. Kalau Bapak benar, saya ikutin. Itu caranya. Penyelesaiannya Quran hadis. Itu caranya. Kalau sudah berniat untuk bersatu, mengembalikan kepada Quran hadis, insya Allah akan bersatu. Insya Allah. Yang repotnya apa? Yang satu ke Quran, ke hadis, satu sama guru. Itu beda itu. Itu repotnya. Sama guru. Pendapat guru dipakainya, bukan hadis, Quran hadis. Kalau hadis Pak pasti bersatu. Ustaz, kan ada hadis yang beda pemahaman. Kalau pun beda pemahaman, ikhtilaf namanya. Kalau ikhtilaf, saling menghormati. Satu hadis tapi sama-sama hadis. Beda pemahaman hadis itu. Ya kalau beda pemahaman, hadisnya sama, beda pemahaman, namanya ikhtilaf. Khilafiyah namanya. Kalau khilafiyah, saya benar, dia betul. Gitu. Kalau khilafiyah babnya, saya benar, dia betul. Antara 4 mazhab saja beda pemahaman tentang hadis. Itu namanya ikhtilaf, khilafiyah namanya. Kalau khilafiyah, jangan bilang saya benar dia salah. Katakan kalau khilafiyah, saya benar dia betul. Itu caranya. Jadi Bu, kalau ada beda pendapat, jangan gampang mencap si anu salah, si anu benar, tapi duduk bersama cari kebenaran. Kalau ke Quran datangnya, ke hadis larinya, insya Allah bersatu kok. Bersatu kan tidak mesti sama. Bersatu artinya apa? Sama-sama ke hadis dalilnya. Kalau selagi sama hadis dalilnya nggak masalah. Atau sama hadisnya beda pemahaman, nggak masalah. Khilafiyah namanya. Kalau khilafiyah yang tadi itu kita benar dia betul, nggak masalah kok. Yang salah adalah mentang-mentang berbeda langsung kita berantem, lalu nggak terus apa lagi. Itu nggak benar, itu nggak boleh begitu. Tapi kalau sudah ke Quran hadis larinya, kita harus mengatakan kalau Nabi yang ngomong sami'na wa ta'na gitu, jangan ingkari lagi. Sudah ada hadisnya masih diingkari, itu nggak benar itu. Kata guru saya kan begini, kata guru Nabi jelas ngomong ini kok. Jadi kalau bertentangan antara guru sama Nabi, yang pilih yang mana? Nabi. Contoh, Nabi mengatakan yang dibaca Nabi doanya zahaba zoma'u, sementara guru-guru kita membaca Allahumma laka sumtu, kan beda tuh. Beda pendapat kan? Tolong pilih yang roji yang mana? Itu aja. Kalau kita mau bersatu, ke Nabi larikannya. Ya udah selesai masalah kan? Tapi kalau masih bertahan, itu namanya bukan bersatu, kita pecah belah namanya. Begitu. Sudah tahu itu bukan dari Nabi, ngeyel lagi.
Nah itu namanya kita pecah belah namanya. Tapi kalau kita katakan itu boleh Ustaz, kan doa ulama, betul, saya setuju. Ini boleh Ustaz, doa Nabi, betul, saya setuju. Ini boleh doa ulama, ini boleh doa Nabi. Kita orang berilmu pilih yang mana? Pilih Nabi dong, yang tinggi nilainya. Ibu beli jilbab aja pilih-pilih, beli jilbab, pilih yang terbaik, yang terhalus. Wah, ini ibadah, kok tidak terbaik pilihnya? Hah? Nah begitu Bu ya. Jadi sebenarnya sih menurut saya ya, yang setahu saya selama ini Pak, tidak ada masalah nggak selesai di Islam, nggak pernah. Saya sering Pak debat di NU Pusat Pak, di PBNU sering, tapi ujung-ujungnya selesai. Sering kok. Karena saya pembina NU Pusat soalnya, pembina Pak. Saya di sana pembina penceramah tetap di NU Pusat, di juga Muhammadiyah juga tetap. Wah asik bertemu saya. Saya di PP Muhammadiyah ceramah, di PPku juga ceramah. Yang saya akui kehebatannya Pak, Kiai Sahal, saya akui kehebatannya. Suatu kali Pak, saya di depan Kiai Sahal ya, berdebat sama Kiai Pak di PBNU Pusat tuh, ya. Ketika beda pendapat, Kiai Sahal ketawa dia. Ustadz Elva benar, Pak Kiai betul, jangan berantem lah katanya. Wah, saya terpelangah juga kata Kiai Sahal. Orang arif ke sana Pak, orang arif ke sana. Ustadz Elva betul. Dalil pegangan, hadis pegangannya. Hadis. Nah, Pak Kiai juga benar. Pendapat ulama dipegang. Ini betul, ini benar itu betul. Cuma kalau kita mau nilai yang tinggi, tentu nggak ada sebaik yang hadis Nabi, kata beliau. Wah hebat beliau. Beliau nggak menyalahkan. Cuma kalau boleh pilih, pilihlah hadis Nabi. Itu kata Kiai Sahal Pak. Hah? NU moderat Kiai Sahal tuh Pak. Hah? Udah meninggal kan? Udah meninggal dia. Moderat. Kiai Haji Mustafa Yakub juga Kiai moderat. NU moderat. Hah? Ya, jadi Bapak Ibu, dalam beragama jangan istiqomah dengan pendapat pribadi, pendapat golongan, kelompok, ormas, tapi istiqomahlah dengan pendapat Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ke sana perginya, beda pendapat, penafsiran sahabat, boleh, nggak masalah. Berarti dua jalan yang disuruh kita pilihnya, silakan pilih, nggak masalah. Tapi kalau hanya beda saja tanpa dalil, itu tidak boleh. Itu namanya pemecah namanya. Ya, begitu. Masalah bid'ah hasanah dolalah. Saya tertarik dengan ucapan Imam Nawawi. Bagus ucapan beliau, luar biasa bagusnya. Kata Imam Nawawi, pensyarah hadis Muslim mengatakan benar ada bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Kata beliau, yang bid'ah hasanah itu adalah terkait dengan fasilitas, bukan peribadatan, kata beliau. Fasilitas. Bid'ah secara bahasa Nabi nggak ada, di zaman ini ada. Hasanah namanya, seperti jam tangan, seperti kendaraan, HP, itu sarana. Sarana itu yang di zaman Nabi nggak ada, bid'ah namanya secara bahasa, tapi tidak secara syar'i. Dalam sarana peribadatan, kita pakai jam, bid'ah hasanah, kata Nawawi boleh. Kita pakai pesawat, bid'ah hasanah, Nabi nggak pakai pesawat, bid'ah hasanah, begitu. Imam Nawawi mengatakan bid'ah dalam peribadatan tidak ada yang hasanah. Itu kata beliau itu. Tidak ada. Dolalah semuanya. Imam Nawawi bilang, dia murid tersayang dari Imam Syafi'i, pensyarah hadis Muslim. Satu lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Bukhari, Fathul Bari itu karangannya. Ya, nah itu Bu. Jadi kalau saya lebih cenderung kepada kalimat bid'ah itu kepada peribadatan, bukan kepada duniawi, bukan sarana. Saya cenderung begitu. Kalaupun ke sarana, bolehlah hasanah perginya. Dalam peribadatan sudah sami'na wa ta'na, sudah hukum mati, tutup. Agama di hari ini, agama hari akhir. Di hari kemudian kata Nabi, tidak agama hari ini, tidak agama hari akhir. Itu aja. Itu aja. Cukup demikian. Mohon maaf saya nggak zuhur misal. Saya langsung berangkat nih soalnya jam 1 ceramah di Sudirman.
di Aula Sudirman. Ya, jauh juga ya masjid lagi kan? Nanti saya langsung berangkat langsung. Saya zuhurnya di masjid yang terdekat sini, masjid di Ciang sana. Ya, sana aja sholatnya. Jadi mohon maaf ya, tuan rumah, ibu. Ya mohon maaf bapak, saya tidak ikut mencicipi makanannya. Hanya mendoakan saja, mendoakan supaya Allah berkahi semuanya. Ya, berkah makanan.